Shalom, damai di hati. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Tirsa Tairas, yang saat ini sebagai Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim El Roi Malalayang, wilayah Manado Malalayang. Saat ini akan membagikan kebenaran firman Tuhan dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-18 dalam tema Aku telah melihat Tuhan. Saya berharap dan berdoa dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudara berada, kiranya tetap mengalami kasih dan kebaikan Tuhan, sehingga ada dalam keadaan sehat, kuat, tetap semangat, bersukacita, dan senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari berdoa. Terpujilah Engkau, ya Tuhan Allah, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus. Di dalam Roh Kudus Engkau terus menyertai kami, sehingga dalam ketritunggalan-Mu sebagai Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami terus mengagungkan Dikau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah yang Engkau berikan. Kami akan belajar firman Tuhan. Diberkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menaruh perkataan-Mu di mulut hamba-Mu untuk diperkatakan kepada banyak orang. Tuhan juga memberkati saudara-saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, dimanapun mereka berada dalam situasi apapun. Kiranya firman ini menjangkau mereka semua, menguatkan dan meneguhkan iman mereka untuk meyakini Engkau Tuhan Allah di dalam Yesus yang adalah Juru Selamat. Berfirmanlah bagi kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita membaca Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-11 hingga ayatnya yang ke-18. Dalam perikop, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ketika kita berpisah dengan orang yang sangat kita kasihi,
orang yang sangat kita sayangi, pasti ada rasa sedih, rasa kehilangan, bahkan duka cita yang mendalam. Apalagi dalam hal kematian, ada perasaan bahwa kita tidak akan lagi berjumpa dengan orang yang kita sayangi. Apalagi kita merasa bahwa kita tidak akan pernah lagi membagi pengalaman suka dan duka. Bahkan kita merasa bahwa sepertinya kita juga ingin mati. Perasaan sedih yang mendalam, duka cita dan kehilangan yang sangat mendalam. Dan ini adalah realita yang sering kali kita saksikan, bahkan juga kita alami. Dan ini saudara adalah hal yang sangat manusiawi. Ketika berpisah dengan orang yang kita kasihi, maka perasaan duka cita itu, kehilangan, bahkan kita menangis dengan kenyataan yang ada. Nah, saudara-saudara yang kekasih, rasa sedih, rasa kehilangan, rasa duka cita itu sungguh dialami oleh para murid Yesus, bahkan para pengikut Yesus, termasuk di dalamnya seorang perempuan seperti yang kita baca dalam kitab Injil Yohanes ini, yaitu Maria Magdalena. Saat Yesus disalibkan, saat Yesus mati, dan saat Yesus dikuburkan, mereka merasakan duka cita yang sangat-sangat mendalam. Mereka merasa kehilangan sosok guru, sosok rabi yang sangat mempedulikan mereka, yang sangat mengasihi mereka, bahkan yang sangat mengayomi mereka. Nah, karena itu saudara yang kekasih, dalam bacaan kita Yohanes pasal 20 ini, itu adalah sebuah narasi yang tidak bisa dipisahkan dengan pasal sebelumnya, yaitu pasal 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10, di mana dikisahkan bahwa pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Maria Magdalena pergi ke kubur. Maria mendapati bahwa penutup kubur telah tidak ada lagi. Bahkan kubur itu telah kosong dan Yesus tidak ada di dalam kubur. Kubur itu telah kosong sehingga Maria dia berlari mendapati Simon Petrus, bahkan murid-murid Yesus yang lain. Singkat cerita, bahwa mereka menyaksikan dari dekat bahwa kubur itu benar-benar telah kosong. Yesus dia tidak ada dalam kuburan. Bahkan saudara, mindset mereka, pola pikir mereka bahwa Yesus yang telah mati, mayatnya dicuri oleh orang lain. Karena mereka belum memahami dengan benar semua yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bahkan seperti yang dikatakan dalam kitab suci, yang mengatakan bahwa Yesus dia akan bangkit dari antara orang mati. Nah, saudara yang kekasih, konteks bacaan kita mengatakan bahwa Simon Petrus, bahkan murid-murid yang lain, teman-teman sepelayanannya, mereka pulang ke rumah setelah mendapati kubur Yesus telah kosong. Namun saudara, hal yang menarik, Maria Magdalena dia tetap tinggal di dalam kubur itu, di sekitar kubur, dan Maria menangis karena kasihnya kepada Tuhan Yesus. Sambil menangis ia menengok ke kubur, dan tampaklah dua orang malaikat yang berpakaian putih, dan malaikat itu berkata kepada Maria, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria menjawab,
Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Jawaban Maria adalah sebuah jawaban yang menggambarkan tentang kasihnya yang tulus kepada Tuhan Yesus. Sebagaimana dalam Markus pasal 16 ayat 1 dan ayatnya yang kedua dikatakan bahwa Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome, mereka membeli rempah-rempah. Pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur Yesus dengan maksud merempahi, meminyaki, mengawetkan mayat Yesus. Nah, bukankah ini saudara merupakan satu tindakan yang menggambarkan tentang kesetiaan, tentang ketulusan hati, tentang kasih mereka dalam mengikut Yesus. Mereka sangat peduli dengan Tuhan Yesus, walaupun mereka tahu bahwa Yesus telah mati. Saudaraku yang kekasih, dikisahkan selanjutnya dari narasi ini bahwa ketika Maria Magdalena, dia menoleh ke belakang, ia melihat Yesus, tapi Maria dia tidak tahu bahwa yang ia lihat itu adalah Tuhan Yesus. Perkataan Yesus kepada Maria sama dengan perkataan malaikat itu. "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menjawab Yesus, "Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Sekali lagi, jawaban Maria adalah sebuah kerinduan yang tulus, yang hendak menyatakan rasa hormat, kasih kepada sang guru, walaupun dia sudah mati menurut pemahaman mereka saat itu. Sapaan Yesus, Maria, Maria pun secara harafiah dituliskan oleh Yohanes bahwa Maria dia terkejut dan terharu mendengar suara itu. Suara yang sangat familiar dengannya. Suara yang lembut, yang selalu mencairkan cinta kasih dan kepedulian. Namun dari jawaban Maria, Rabuni, artinya guru, adalah gambaran dari rasa kagum dan percaya bahwa itu adalah suara Yesus. Perkataan Yesus dalam ayat 17, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa." Ini adalah sebuah penegasan tentang keilahian Yesus, bahwa dia benar-benar Allah, bahwa Yesus harus pergi kepada Bapa yang mengutusnya ke dalam dunia. Dalam ayat 17 juga ditulis bahwa Yesus berkata kepada Maria untuk pergi kepada saudara-saudaranya. Kalimat ini mengandung maksud bahwa Maria menjadi saksi dan harus menyaksikan bahwa Yesus benar-benar sudah bangkit. Yesus tidak tinggal dalam kuburan, sebab Yesus adalah Allah. Dia bangkit, kalahkan kuasa dosa dan maut. Maria pun pergi dan berkata kepada murid-murid Yesus, "Aku telah melihat Tuhan." Sungguh perkataan Maria adalah sebuah bukti nyata bahwa perjumpaannya dengan Yesus adalah kabar sukacita yang benar. Bahwa Yesus tidak mati, tetapi Yesus dia bangkit. Yesus dia hidup. Nah, saudara yang kekasih, sejarah mencatat bahwa kubur Yesus benar-benar kosong. Berita kebangkitan Yesus bukanlah omong kosong, sehingga kebangkitan Yesus adalah fakta yang tak terbantahkan, benar-benar terjadi. Yesus benar-benar bangkit dari kematian,
Yesus bangkit mengalahkan kuasa dosa dan kuasa maut. Kebangkitan Yesus atau Paskah memberi jaminan dan kepastian bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa iman dan keyakinan kita adalah pasti dan tidak sia-sia. Artinya kita menyembah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang hidup, yang tahu persis kehidupan kita. Di dalam Yesus ada anugerah pengampunan, anugerah keselamatan, bahkan kehidupan yang kekal. Yesus yang menderita sengsara, Yesus yang disalibkan, Yesus yang mati dan dikuburkan, tetapi Yesus yang bangkit. Dia adalah Allah yang berkuasa di atas segala-galanya. Tuhan Allah yang berkuasa atas jagat raya, atas segala isinya, termasuk Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kita manusia. Bahkan Paulus menulis, Tuhan yang berkuasa atas hidup dan mati kita. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir dalam kehidupan di dunia ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih, disadari bahwa pada kenyataannya seringkali kita sama seperti Maria. Kita bersedih, kita menangis, kita kadangkala mengalami duka cita yang mendalam, apalagi menghadapi setiap tantangan-tantangan hidup, setiap pergumulan-pergumulan hidup, setiap masalah, setiap problem yang dihadapkan kepada kita. Kita bergumul dengan masalah rumah tangga, kita bergumul dengan masalah ekonomi, kita bergumul dengan masalah hidup, bergumul dengan masalah pekerjaan, dengan masalah pelayanan. Bahkan kita bergumul dengan masalah kesehatan. Anak-anak juga kadang bergumul dengan studi, dengan masa depan, bahkan berbagai macam pergumulan yang dihadapi. Sebab disadari saudara, hidup ini nanti berhenti bergumul ketika hidup kita di dunia ini sudah finish. Tetapi ketika kita masih bergerak, masih diberi nafas hidup oleh Tuhan, masih bisa beraktivitas, kita tidak akan pernah berhenti bergumul. Sebagaimana ungkapan yang mengatakan hidup ini tidak pernah sepi dari pergumulan. Itu berarti bahwa ramai dengan pergumulan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terkadang kita menangis, kita berteriak minta tolong, kita berdoa mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan yang pasti, Tuhan menyapa kita seperti sapaannya kepada Maria, "Mengapa engkau menangis?" Kita bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, berapa lama aku harus bergumul dengan semua masalahku? Tuhan, berapa lama aku harus bergumul dengan penyakitku? Berapa lama aku harus bergumul dengan suamiku, dengan istriku, dengan anak-anakku? Berapa lama Tuhan aku bergumul dengan pekerjaanku, dengan usahaku, dengan bisnisku? Berapa lama aku bergumul dengan pelayanan yang begitu berat yang Tuhan pundakkan bagiku?" Nah, saudara yang kekasih, ketika kita bertanya kepada Tuhan, maka ada jawaban dari Tuhan Allah yang selalu menguatkan kita, yang selalu meneguhkan iman kita, bahwa benar Tuhan itu adalah Tuhan yang hidup. Bahkan seperti perkataan Tuhan kepada Maria, "Pergilah kepada saudara-saudaraku." Itu berarti bahwa kepada kita, umat ciptaan Tuhan, kepada kita anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan, kita diberikan kuasa oleh Tuhan bangkit dari pergumulan. Kita diberi kuasa, kemampuan oleh Tuhan agar supaya kita tidak akan tenggelam dalam pergumulan hidup. Tetapi kita harus kalahkan pergumulan itu. Kita harus memiliki semangat. Kita harus yakin, benar-benar yakin Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Dan ketika kita ada dalam situasi yang bergumul, pasti
Kita percaya bahwa Tuhan berproses di dalamnya. Ketika pergumulan begitu berat, saudara, terkadang kita menangis, tapi itulah cara Tuhan membentuk kita, memproses kita, menggembleng kita, supaya kita kuat, iman kita kuat, dan meyakini benar-benar Tuhan Allah adalah Allah yang hidup, yang adalah Immanuel beserta dengan kita. Ingat saudara, ada ungkapan mengatakan, kita harus menangis seperti Maria, bahwa terkadang Tuhan mencuci mata kita dengan air mata, supaya kita dapat melihat dengan jelas apa maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang Tuhan mencuci mata kita dengan air mata, supaya kita dapat melihat dengan jelas apa maksud rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Benar saudara, kadang memang kita harus menangis. Kadang memang kita harus betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan. Terkadang memang kita tidak kuat dan tidak mampu lagi berjalan menghadapi sesuatu yang ada di depan kita yang rasanya berat. Tapi ingat saudara, Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan senantiasa menjaga, melindungi kita. Tuhan memagari kita dengan malaikat sorgawi, sehingga dimanapun kita berada dalam situasi gumul apapun, Dia tetap setia. Dia tetap menopang kita, menguatkan kita, meneguhkan iman kita, supaya kita tetap maju, berjalan ke depan, hadapi pergumulan, terobos pergumulan itu. Sebab Tuhan menyediakan mahkota kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ketika saudara kita menghadapi pergumulan, kita percaya bahwa Tuhan sementara merefresh, bahkan membaharui kehidupan kita, agar supaya seperti Maria, kita akan berucap, aku telah melihat Tuhan. Memang saudara, tidak seperti Maria persis dalam konteks waktu itu melihat Tuhan, bahwa Maria melihat fisik Tuhan Yesus yang bangkit. Nah saudara, kita yakin ketika kita melihat Tuhan, aku melihat Tuhan, itu melalui iman kita, melalui pengalaman hidup kita, bahwa benar-benar ada Tuhan. Walaupun secara fisik kita tidak melihat Tuhan dengan kasat mata, tapi iman kita, hati kita, keyakinan kita percaya Tuhan itu ada saudara. Kita boleh sampai di titik sekarang ini, kita lewati semua masa lalu kita dengan berbagai gumul hidup di dalamnya, itu karena Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan. Karena itu saudara, mari kita mengadopsi sifat yang ditunjukkan oleh Maria. Tetap setia kepada Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, apapun yang terjadi saudara. Meyakini bahwa Tuhan itu ada, sebab kita yakin hanya dalam penyertaan Tuhan, dengan kuasa Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, maka kita bisa menghadapi semua tantangan yang ada, melewati persoalan-persoalan hidup seberat apapun. Kita percaya hanya dengan kekuatan iman, nyali yang besar yang kita miliki, sehingga kita akan keluar sebagai pemenang, dan betul-betul kita mengalami bahwa Yesus benar hidup. Yesus benar-benar memperhatikan, menyertai, menjaga kita. Dia tahu kebutuhan kita, yang terbaik bagi kita. Bahkan di sanalah sebagaimana tema kita, aku telah melihat Tuhan. Setiap hari kita mengalami bahwa Tuhan itu benar ada. Kasih-Nya baru setiap pagi, dan itu yang kita nikmati sampai sekarang ini. Karena itu yakin Tuhan benar-benar ada, Tuhan benar-benar hidup dari awal sampai akhir. Kehidupan di dunia ini, tetapi juga hidup kita manusia, semua ada dalam kendali, kuasa dan otoritas Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau, Allah yang hidup, yang mengasihi, yang menjaga, yang melindungi. Karena itu ke dalam tangan-Mu kami berserah. Pakai kami menjadi alat kesaksian-Mu, memberitakan kabar sukacita bahwa Engkau benar hidup. Engkau tidak pernah tinggalkan kami dalam situasi apapun, dalam pergumulan sakit, dalam pergumulan rumah tangga, pergumulan keluarga, atau masalah apapun.
kami yakin Engkau Immanuel beserta dengan kami, memberi kemampuan, kekuatan, memberi hikmat bagi kami melewati semuanya. Karena itu jangkaulah Bapak Ibu Saudara-saudara yang mendengarkan kebenaran firman ini, dikuatkan mereka yang lemah, disembuhkan mereka yang sakit. Bahkan dalam gumul apapun, Tuhan campur tangan-Mu kiranya dirasakan oleh mereka semua. Terpuji nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Saya Pendeta Tirsa Tairas terus berharap kiranya Bapak Ibu Saudara-saudara akan mendukung YouTube channel Tirsa Tairas dengan cara nonton video, dengarkan kebenaran firman Tuhan, tekan tulisan subscribe, berikanlah jempol, like, berikan komentar-komentar yang membangun, dan jika berkenan, bagikanlah video ini di media sosial yang Bapak Ibu Saudara miliki. Dan jangan lupa tekan lonceng supaya ada notifikasi dari setiap update video saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.